Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya wal muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib menyampaikan wasiat untuk pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, Al-Quranul Karim yang kita yakini kebenarannya, keautentikannya, kedalaman isi dan kandungannya adalah sesuatu yang tidak hanya sekedar kita imani, kita percayai, tetapi hendaklah kita mengamalkan isi dan kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.236 ayat menurut pendapat yang paling kuat, dan huruf-hurufnya berjumlah 323.716 huruf, dan kalimat-kalimatnya terdiri dari 77.934 kalimat, merupakan satu bukti kebenaran yang disebut sebagai mukjizat yang abadi bagi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun diturunkan sejak 14 abad yang lalu lebih, tetapi penyajian-penyajiannya tetap aktual sesuai dengan situasi dan kondisi kapanpun sampai dengan hari kiamat kelak. Itulah pernyataan dari seorang ulama besar Al-Azhar, Abdullah Darras, dalam karyanya An-Naba'ul Azim. Al-Quran mu'jizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun. Sebagai mukjizat pada waktu diturunkan, banyak kelompok manusia yang tidak mempercayainya, dan bahkan
kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang sahir, tukang sihir. Beliau adalah seorang penyair, syair. Maka apa yang disampaikan bukanlah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan adalah ucapan-ucapan beliau sendiri atau kumulasi daripada cerita-cerita masa lalu kemudian disampaikan kepada umat. Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Furqan ayat 4, 5 dan 6. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla 'alaihi bukratan wa asila qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh innahu kana ghafurur rahim. Tantangan Al-Quran kepada mereka yang tidak mempercayainya untuk bisa mendatangkan seperti Al-Quran sebanyak 114 surat. Ternyata mereka tidak mampu untuk itu. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam ayat 34 dari surah At-Tur, "Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin." Akhirnya tantangan turun, hanya 10 surat saja, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Hud ayat 13, "Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyat." Ternyata 10 surat pun mereka tidak mampu. Tantangan pun turun lagi menjadi hanya 1 surat, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus ayat 38 dan ayat 23 dari surah Al-Baqarah. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dari itulah, karena pada masa diturunkan Al-Quran, bangsa Arab sudah sampai kepada puncak kemajuan di dalam bidang sastra, di dalam bahasa Arab. Maka Al-Quran diturunkan juga di dalam bahasa Arab. Fa'ilam taf'alu walam taf'alu. Kalau kalian tidak mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran itu sekarang ini dengan kemajuan di bidang sastra yang kalian sudah miliki, maka dipastikan pada masa-masa yang akan datang kemampuan itu pun akan sirna, tidak akan kalian mampu untuk itu. Maka Allah jelaskan di dalam ayat 88 dari surah Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la yakuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum bi ba'dhin dhahira." Sekiranya semua jin dan manusia berkumpul dengan segala kekuatan yang mereka miliki, saling bantu-membantu untuk itu, dipastikan la yakuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum bi ba'dhin dhahira. Dipastikan mereka tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Quran, walaupun satu dengan lainnya saling bantu, tolong menolong. Maka Al-Quran bagi kita, sebagaimana Al-Quran menjelaskan jati dirinya kepada kita dengan berbagai redaksi. Al-Quran adalah petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Kita temukan di dalam banyak ayat. Ayat 2 dari surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dalam ayat 185 dari surah Al-Baqarah juga kita temukan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan kejelasan dari petunjuk itu, wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang
Di dalam ayat lain, ayat 174 dari surah An-Nisa, Allah jelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai burhan, cahaya yang nyata. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Diulangi kembali pada ayat 15 dan 16 dari surah Al-Maidah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Kemudian Al-Quran menjelaskan jati dirinya pula sebagai kitab yang isinya penuh dengan nasihat-nasihat, pesan-pesan, penawar hati, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat 57 surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kemudian kita temukan lagi ayat 9 dari surah Al-Isra. Al-Quran menjelaskan jati dirinya. Kalau ada petunjuk yang lurus, maka Al-Quran memiliki petunjuk yang lebih lurus lagi, memberikan informasi berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka sudah disiapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yahdi billati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kemudian dalam ayat 82 surat yang sama Al-Isra, kembali Allah jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah penawar hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Itulah perkenalan Al-Quran, jati dirinya kepada kita semua sebagai kitab suci yang terakhir diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula. Diyakini ia adalah sebuah kitab yang sempurna. Semua permasalahan umat, solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 38, Ma farraqna fil kitabi min syai'. Tidak kami alfatkan di dalam Al-Quran sesuatu pun. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam karya monumentalnya Ar-Risalah mempertegas pesan Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan daripada isi dan kandungan Al-Quran itu dalam menjawab semua permasalahan umat. Dijelaskan falaisa tahdilu manzilah min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu ala al-huda fiha. Sebagai kitab suci yang terakhir, diyakini pula bahwa isi dan kandungannya sangat luas. Allah jelaskan dalam ayat 109 dari surah Al-Kahfi yang ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada walau annama min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Maka Al-Quran mempunyai posisi tersendiri, menjadikan orang yang membacanya mendapatkan satu kemuliaan. Orang yang menghafalkannya mendapatkan kemuliaan tersendiri pula. Dan orang yang mengamalkan isi dan kandungannya dalam kehidupan sehari-harinya mendapatkan tempat yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu membaca Al-Quran tidak akan sama
dengan membaca kitab-kitab yang lain. 1 huruf diberi ganjaran 1 kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10, 100 sampai dengan 700 kali lipat. Rasulullah sabdakan, la aqulu alif lam mim wa innamal alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalina ila 700 dhifin. Orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang senantiasa ingin berusaha mengetahui makna daripada apa yang dibaca. Mengingat Al-Quran diturunkan bukan dengan bahasa ibu kita, dengan bahasa Arab yang sastranya begitu tinggi. Maka yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan? Mengetahui isi daripada kandungan Al-Quran. Tentunya dengan pendekatan terjemah bahasa Arab itu dengan terjemahan yang baik. Kemudian kita ingin tahu dari situ isi dan kandungan pesan-pesan Al-Quran itu. Maka di samping orang yang membacanya mendapatkan satu kemuliaan, orang yang mengamalkan isi dan kandungannya berarti mengamalkan kesan-kesan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Pasti ia akan mendapatkan satu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu juga orang yang dapat menghafalkan Al-Quran mendapatkan posisi yang sangat terhormat. Ia berada pada urutan setelah para nabi-nabi, yaitu para ulama, dan urutan ketiga adalah para penghafal Al-Quran itu. Allah jelaskan bahwa mereka berada dalam posisi yang mulia. Kenapa tidak? Karena orang yang bisa membaca Al-Quran dan bisa menghafalkan Al-Quran berarti setiap saat ia bisa berkomunikasi dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi jelaskan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berdialog, berkomunikasi dengan Allah sebagai penciptanya, maka bacalah Al-Quran itu. Maka posisinya sangat terhormat. Para ulama mengatakan min thamarati hifdzil Quran, buah atau hasil dari menghafalkan Al-Quran, paling tidak ada 4 poin penting. Yang pertama, dijelaskan bahwa orang yang menghafalkan Al-Quran itu adalah orang yang berada pada posisi di samping setiap saat ia bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga mempunyai kelebihan ingatannya, hafalannya yang begitu kuat. Yang kedua, malakatuhu al-arabiyah, kemampuan untuk mengucapkan, menuturkan huruf-huruf dalam bentuk bahasa Arab. Yang ketiga, memberikan ketenangan jiwa, ar-rahatun nafsiyah. Dan yang keempat, dikatakan oleh para ulama, ar-rif'atu fid darain, mempunyai kedudukan terhormat di dunia, mulia di dunia, dan juga akan menjadi mulia di akhirat kelak. Maka kemuliaan yang diberikan kepada penghafal Al-Quran, di samping kemuliaan yang kita sebutkan tadi, nanti ketika mereka meninggalkan dunia yang fana ini, ketika dimakamkan sampai dengan hari kiamat nanti, jasadnya tidak akan rusak dan tidak akan dimakan oleh tanah. Rasulullah SAW menjelaskan, idza mata hamilul Quran awhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu. Apabila ada orang yang hafal Quran meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada tanah, jangan kamu makan dagingnya. Tanah pun terus menjawab, faqala kaifa akulu lahmahu
wa kalamuka fi jawfi. Bagaimana aku akan memakan dagingnya sementara di dalam dadanya ada firman-firman-Mu, ada Al-Quran yang tertunjang di dalam dadanya orang tersebut. Maka dari itu Al-Quran sebagai kitab yang kita yakini kebenarannya, kita yakini kesempurnaannya, tidak hanya sekedar untuk kita baca, tidak sekedar untuk kita ketahui isi dan kandungannya, tetapi bagaimana menghadirkan Al-Quran itu dalam keseharian kita, dalam kehidupan keseharian kita, bertutur sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran, melakukan langkah dan gerakan sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran, mengambil keputusan pun sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran. Dalam arti lain, bagaimana menjadikan Al-Quran itu menyatu dengan pribadi kita, maka kehidupan kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan. Kehidupan kita akan menjadi mulia, sebagaimana yang Allah jelaskan pula melalui sabdanya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran bisa dihafal, tidak ada batasan umurnya. Bisa di waktu kecil, bisa di waktu remaja, dan juga bisa di waktu senjanya. Baru-baru ini viral mereka yang sudah umurnya 82 tahun menginginkan untuk menghafal Al-Quran sejak muda, tetapi belum mendapatkan kesempatan. Akhirnya pada usia 82 tahun ia dapat menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kita juga berbangga pada waktu pelaksanaan seleksi tilawat Al-Quran baru-baru ini di Sofifi, Maluku Utara. Tampil dari banyak provinsi penghafal-penghafal Al-Quran yang masih dalam usia anak kecil, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mereka sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Ini adalah satu kebanggaan, dan kita yakin dalam waktu-waktu yang tidak lama lagi Al-Quran dapat membumi di tanah air kita tercinta ini. Bukan sekedar dibaca, tetapi diamalkan isi dan kandungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah dan ridha-Nya kepada kita. Saudara-saudara sedang jemaat yang berbahagia, apapun yang kita lakukan di dunia yang fana ini, apabila itu adalah satu kebaikan, Allah sudah siapkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Tetapi sebaliknya, ingatlah pula bahwa apabila kita melakukan kejahatan, pelanggaran terhadap ajaran agama, sekecil apapun, Allah juga sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengadilannya yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap pribadi memperhitungkan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurra. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad shalla 'ala nabiyyihi qadima fa qala jalla jalaluhu 'alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sittatil baqin min 'asharatil kiram wa amrina bika khairun nas wa an azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa an ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum